Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Hari ini saya mau berbagi resep keluarga kembali. Kali ini resepnya dari luar Pulau Jawa. Ini request dari sahabat saya. Akan saya wujudkan, yaitu hari ini saya mau masak bandeng Palu Mara Makassar. Ini bahan-bahannya mudah sekali didapat, cara membuatnya juga simple, kemudian waktunya nggak terlalu lama, dan Mams harus coba di rumah. Oke, yuk kita intip apa aja sih bahan dan bumbunya dan bagaimana cara membuatnya. Disimak sampai selesai. Yang pertama, Mams siapkan ikan bandeng. Saya pakai 1 ekor ikan bandeng, saya potong 5 bagian. Kemudian siapkan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, asam jawa, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, serai. Kemudian untuk seasoningnya ada garam, gula pasir, penyedap rasa, kunyit bubuk, dan kecap ikan. Cara membuatnya, kita hanya perlu mengiris-iris seluruh bumbu. Jadi Mam pastikan ini caranya sangat mudah dan semua pasti bisa membuatnya di rumah. Iris dulu seluruh bahan. Yang pertama kita iris bawang merah sampai habis. Ini saya ngirisnya pakai tangan kanan ya Mams. Saya merekamnya pakai kamera depan, jadi terlihat seperti mengiris tangan kiri. Oke Mam, it's okay ya, nggak apa-apa. Oke, kita iris-iris bawang merahnya. Jumlahnya nanti saya tulis di deskripsi ya Mam, harap dicek di deskripsi. Oke, bawang merahnya pastinya lebih banyak daripada bawang putih. Diiris tipis-tipis, kemudian disusul dengan mengiris bawang putihnya. Oke, saya bukan chef, jadi saya mengiris sesuai dengan kemampuan saya. Oke Mams, kalau Mams pasti cara mengirisnya lebih jago daripada saya ya. Oke, bawang putihnya sudah hampir selesai. Kemudian kita iris jahe. Nah, saya cukup pakai jahe itu ya. Itu mungkin setengah ruas ya. Jahe saya iris tipis-tipis, lengkuas saya iris tipis-tipis. Kalau Mams gak punya kunyit bubuk, Mams boleh pakai kunyit segar, dibakar sebentar ya supaya tidak langu, baru diiris-iris tipis saja. Oke Mams. Nah ini saya pakai cabai merah keriting. Ini cabai yang ada di stok di rumah ya, jadi kondisinya juga seadanya. Oke, setelah cabai merah kita geprek batang serainya ya. Saya pakai 2 karena kecil-kecil serainya. Ya, kecil-kecil saya pakai 2 aja cukup. Baik, selanjutnya kita siapkan daun jeruk. Kita buang tulang daunnya. Kita hanya pakai daunnya saja supaya wanginya, aromanya semakin keluar ya. Karena ini bandengnya tidak digoreng dulu, maka kita harus gunakan bumbunya agak lebih banyak untuk menghilangkan bau amis pada bandengnya. Oke, saya pakai tomat, saya buang ujungnya dulu, kemudian kita iris sesuai selera. Oke, ini sudah mengiris-irisnya. Kita siapkan sekarang wajan, kemudian minyak secukupnya, saya pakai 3 sendok makan kurang lebih ya. Oke, setelah minyaknya panas langsung kita tumis bawang merahnya. Oke, kalau kita tumis biasakan yang bawang merah dulu atau bawang bombay dulu karena kandungan airnya lebih banyak dibanding bawang putih, dan bawang putih biasanya lebih cepat gosong. Nah, jadi kita antisipasi dengan menumis dulu bawang merahnya sebentar, baru kemudian disusul dengan bawang putih dan bumbu yang lainnya, terakhir cabai gitu Mams. Tips kecil saja. Nah ini ya, ada semuanya bawang putih, jahe, lengkuas,
kemudian daun jeruk, batang serai, semuanya masuk kecuali cabai. Terakhir cabainya. Ini gampang kan mam, semua mama-mama, semua ibu-ibu, semua mbak-mbak ini pasti bisa bikinnya. Kalau yang nggak suka mungkin ikannya basah, itu bisa ikannya digoreng sampai kulitnya agak kering sedikit, baru dicemplungin ke sini gitu. Semua selera mams, karena ini saya coba resep yang aslinya palu maranya seperti ini gitu. Kalau di kita biasanya ditambah sama daun kemangi ya, kalau ini resepnya nggak pakai daun kemangi, cukup gini aja gitu mams. Nah ini tunggu bawangnya semuanya agak kering, kemudian baru kita masukkan cabainya, supaya cabainya juga nanti pas ditumis gak kering. Cabai dan tomat ya. Ngiris-ngirisnya sesuai selera mams, tidak terpaku pada irisan saya, yang penting rapi, kemudian tipis-tipis saja gitu mams. Nah ini tadi ketinggalan daun salamnya, kita tumis-tumis dulu sampai semua bumbunya matang dan aromanya tercium sudah wangi gitu mams. Jadi masak itu sebenarnya gampang. Yang paling penting adalah kita harus tahu kapan bumbu itu matang, kapan bumbu itu belum matang. Nah ya disitulah yang mempengaruhi nanti cita rasa terakhir pada saat masakan sudah matang. Kalau bumbunya ditumis dengan matang, maka ketika terakhir masak itu rasanya enak gitu. Kalau belum matang rasanya separuh-separuh. Oke, ini ditambahkan air asam jawa. Saya pakai asam jawa yang 1000-an itu. Saya pakai semuanya, saya seduh air. Nah, kemudian saya ambil airnya saja. Oke, ini masih sisa air asam jawanya, saya tambahin lagi gitu. Kalau nggak ada air asam jawa boleh pakai terakhir aja ditambahin air jeruk lemon atau air jeruk nipis, atau pakai belimbing wuluh. Itu sih solusinya ya, untuk yang asam alami gitu mas. Kita tambahkan air kurang lebih 500 ml. Oke, kunyit bubuknya setengah sendok teh ya, sedikit saja. Oke, nah ini juga harus dimatangin dulu ya mas, supaya dia campur dengan rasanya ya. Kemudian kita masukkan bandengnya, kita masak sampai bandengnya matang. Nah ini juga nggak boleh lama-lama, karena kita kan mau dapat juga zat gizi di dalam ikan ya. Kita masak kurang lebih sekitar 10 menit sudah cukup. Kemudian kalau sudah matang seperti ini, airnya sudah menyusut, dicek, dipastikan dagingnya sudah berubah berwarna, sudah matang. Oke, ini siap disajikan. Sudah matang, rasanya gurih, pedas, enak banget, asam-asam seger. Nah pokoknya begitu ya. Oke mams, nanti dicoba di rumah, menunya gampang, cara membuat juga gampang. Bandeng palu mara dari Makassar. Terima kasih ya yang sudah request untuk dibuatkan menu dari Makassarnya. Nanti saya coba menu-menu selanjutnya yang lebih menantang. Oke mams, seperti ini tuh ya, ada cabai-cabainya. Enak banget rasanya, seger, asem, pedes, gurih, pas deh dimakan siang-siang. Oke mas ya, saya bandengnya saya potong jadi 5 bagian. Tomatnya, cabenya, bawangnya, ditambah kuah kuningnya, enak banget. Ini sih yang nggak doyan ikan jadi doyan ikan, karena nggak amis, terus rasanya juga enak. Coba deh mams bikin. Oke, kita tuang airnya. Mantap. Oke, selesai bandeng palu mara khas Makassarnya. Nanti ini dia hasilnya. Tada,
Cantik, gurih, pedas, asam, jadi satu. Selamat makan siang, Mams dengan keluarga. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Semoga seluruh video yang saya upload ke YouTube bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah. Dan sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Mams. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.